Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Fitri Dias Sulistiani di video pembelajaran untuk siswa-siswi SMK Program Keahlian Tata Busana. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian busana dalam mata pelajaran dasar desain untuk kelas 10 SMK Tata Busana. Selamat belajar, silahkan disimak dengan baik ya. Oke semuanya, materi kita pada video kali ini adalah bagian-bagian busana pada mata pelajaran dasar desain untuk kelas 10. Setelah kalian mempelajari proporsi tubuh dalam desain busana, kemudian kalian juga mempelajari bagian-bagian tubuh dalam desain busana. Selanjutnya adalah mempelajari bagian-bagian busana yang akan kita buat. Nah, untuk materi kali ini saya mengambil sumber dari modul menggambar sketsa busana secara kering, yaitu untuk SMK bidang keahlian tata busana, program keahlian tata busana. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Bagian busana yang pertama itu ada garis leher atau neckline. Garis leher merupakan bentuk bagian busana yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai tanda garis leher. Bentuk dasar garis leher terdapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama garis leher bulat atau round neckline. Yang kedua garis leher persegi atau square neckline. Yang ketiga ada garis leher V atau V-neck line. Nah, ini contoh gambar bentuk garis leher bulat, bentuk garis leher persegi, dan bentuk garis leher V. Oke, next kita lanjutkan ke beberapa variasi bentuk garis leher bulat, persegi, dan V-neck. Nah, ini dia, ini adalah variasi dari bentuk garis leher bulat. Ada yang berbentuk seperti huruf U, ada yang seperti tapal kuda, ada tank top, ada scoop, dan ada oblong yang biasanya terdapat pada kaos ya, yang garis lehernya bulat atau biasa kita sebut dengan kaos oblong. Ini nama-namanya ya, ada horseshoe shape, ada oval, ada tank top style, ada scoop, dan oblong. Ini variasi dari garis leher bulat. Selanjutnya kita ada variasi garis leher persegi. Nah, untuk variasi garis leher persegi ini beberapa diantaranya adalah trapezi, kemudian pentagon, kemudian diamond, ada petal, sweetheart, dan juga zigzag. Bentuk-bentuknya seperti itu ya, bisa kalian perhatikan perbedaannya dan jatuhnya pada bagian leher seperti apa. Next, ada variasi garis leher V. Yang pertama ada slit front, ada open front yang sedikit lebih terbuka dan lebih pendek belahannya daripada slit front. Kemudian ada plugging, kemudian ada surplice, ada ballerina, dan juga wrap atau silang. Ini adalah variasi garis leher V. Oke, untuk bagian busana yang kedua ada krah atau collar. Krah adalah tambahan potongan kain yang digunakan untuk menyelesaikan garis leher. Jadi beda ya dengan garis leher tadi. Kalau garis leher itu adalah bentuk dasarnya tanpa ada variasi kain yang keluar atau yang ditali-tali dan lain sebagainya. Kalau krah itu dari garis leher kita tambahkan potongan kain, entah bentuknya seperti apa, sehingga membentuk sebuah variasi yang lain berbeda dengan garis leher ya. Jadi bentuk dasar kerah itu terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama kerah rebah atau flat collar, yang kedua kerah roll, yang ketiga kerah tegak. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk dasar kerah tegak, bentuk dasar kerah rebah, dan bentuk dasar kerah roll.
Nah, ini masih ada variasinya ya, masih ada banyak lagi. Kita lanjut ke variasinya. Oke, yang pertama ada variasi kerah rebah. Ada yang dinamakan scoop, yang bentuknya agak lebar dan turun. Kemudian horsus shape, yang bentuknya itu tidak terlalu lebar ke samping tetapi turun ke bawah. Kemudian Sailor type, nah seperti Sailor Moon ya, kerah seperti Sailor Moon. Kemudian ada Puritan, gambarnya seperti itu, Puritan. Jadi kelepak kerahnya atau tambahan kainnya itu besar dan lebar. Kemudian ada Petal, petal itu biasanya digunakan untuk model baju double breasted atau dua kancing yang bertumpuk. Kemudian ada Eton dan ada Buster Brown. Ini adalah variasi dari kerah rebah. Bisa lebih divariasikan menjadi lebih banyak lagi, tergantung desainernya menginginkan variasinya itu seperti apa. Nah, yang kedua ada variasi kerah roll. Yang pertama ada meter collar, ada double, kemudian ada wing seperti sayap, ada high roll atau kerah yang tinggi sampai batas dagu menutupi leher, ada tunnel collar, ada oblong juga namanya ini ya. Next kita lanjutkan ke variasi garis kerah tegak. Garis kerah tegak yang pertama variasinya ada dog, ada officer, stand away, ada China style, ada clerical, dan ada parmouse. Bagian-bagian busana yang ketiga adalah lengan atau sleeve. Lengan adalah bagian busana yang menutupi tangan. Menurut bentuknya, lengan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lengan yang dipasangkan atau yang kedua lengan yang menjadi satu dengan badan. Macam-macam lengan yang dipasangkan bisa kalian lihat di situ. Kemudian macam-macam lengan yang menjadi satu dengan badan juga bisa kalian lihat perbedaannya, kalian bandingkan. Kemudian ini yang ketiga ada macam-macam lengan sesuai panjangnya. Kita bahas satu-satu ya. Untuk lengan yang dipasangkan adalah lengan yang secara konstruksi berdiri sendiri sehingga terdapat jahitan atau sambungan pada kerung lengan. Macamnya ada banyak sekali, diantaranya ada tieret yang bersusun-susun, kemudian ada hand kerchief seperti waterfall ya, kemudian ada slash, ada lengan mandarin, ada lengan wrap, ada lengan tulip, ada lengan clock, ada boxy type, dan archangel. Nah, ini macam-macam lengan yang dipasangkan. Kemudian lengan yang menjadi satu dengan badan adalah lengan yang tidak terdapat potongan atau sambungan pada kerung lengannya. Jadi dia terusan dari bagian bahu ke lengan itu tidak ada sambungannya. Contohnya kimono, kemudian dolman, ada model Cina ya, model Cina, ada batwing, ada octopus, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan panjangnya, lengan terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, yang paling pendek itu namanya cup sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai puncak lengan sejajar dengan ketiak ya. Kemudian short sleeve, yaitu lengan yang panjangnya sampai pertengahan pangkal tangan. Kemudian elbow, yaitu lengan yang panjangnya sampai siku. Yang keempat ada 3/4 length, yaitu lengan yang panjangnya 3/4 panjang tangan. Dan yang kelima wrist, yaitu lengan yang panjangnya sampai mata tangan. Nah, bagian-bagian busana selanjutnya adalah manset atau cuff yang biasanya kita pasang pada bagian ujung lengan. Ya, manset itu merupakan penyelesaian akhir dari ujung lengan dengan menggunakan bahan atau kain lain. Oke, di sini ada macam-macam manset, bisa kalian perhatikan.
Dan juga bisa kalian bandingkan satu sama lain perbedaannya, kemudian jatuhnya pada tangan nanti seperti apa. Next, kita lanjut ke bagian busana selanjutnya, ada saku atau kantong atau pocket, yaitu kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana dan digunakan untuk menyimpan sesuatu. Jadi ada fungsinya ya. Di bawah ini bisa kalian lihat macam-macam bentuk saku. Macam-macam bentuk saku, kalau kalian perhatikan di pakaian-pakaian yang kalian punya itu pasti bentuknya bervariasi. Namanya pun juga bervariasi. Ada paspoil, ada vest, ada saku tempel, ada saku dalam, ada saku klep, ada saku akordion, dan lain sebagainya. Next, ada bagian busana yang namanya belahan atau closing. Belahan adalah pengikat dua bagian busana menjadi satu. Untuk mengikat busana, diantaranya menggunakan kancing hias, kancing tekan, kancing kait, resleting atau zipper, perekat, sengkelit, dan juga bisa menggunakan gesper. Dalam bahasa lain, belahan ini maksudnya adalah bukaan. Kalau misalkan kalian punya celana atau baju, itu kan pasti ada bukaannya yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam menggunakan busana tersebut. Misalkan ada kancing di bagian depan. Kalau celana ya ada resleting di bagian depan atau belakang atau samping. Nah, seperti itu. Itu nama lainnya adalah belahan atau closing. Oke, itu tadi beberapa bagian-bagian busana yang bisa saya sampaikan. Untuk variasinya atau bentuk-bentuk lainnya itu jauh lebih banyak lagi. Kalian bisa cari referensi lain dari internet, dari buku-buku fashion, dari majalah-majalah fashion. Ada banyak sekali variasi bagian-bagian busana. Kalian pun juga bisa menciptakan variasi-variasi sendiri untuk bentuk-bentuk tertentu yang kalian suka, dan yang pasti jatuhnya akan bisa menjadi lebih bagus untuk busana yang kalian buat. Oke semuanya, itu tadi macam-macam bagian-bagian yang ada pada busana. Ada banyak sekali ya, itu belum termasuk variasinya loh. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari macam-macam bagian busana. Silahkan kalian coba menggambar beberapa macam bagian-bagian busana di kertas gambar atau di kertas HVS, mulai dari garis leher sampai bentuk-bentuk belahan pada busana, supaya kalian lebih terampil lagi dalam menggambar desain busana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.